model-model MUI, ulama-ulamanya itu mendukung ayat-ayat seperti itu, ya, sehingga nggak heran diserukan untuk apa? Saya yakin kerjaan MUI inilah yang mendesain untuk supaya terjadi pelarangan ibadah segala macam, ya. Jadi Jokowi ini ya ngaco begitu ya, dikadali gitu loh ya, sama Mahfud MD sama Maruf Amin mau-mau aja begitu menunjuk dia, bahkan sekarang malah membuikan si Panji Gumilang yang orang Pancasilais begitu, yang justru lewat ide-ide cara-cara dia itu sebagai muslim itu yang membawa muslim jauh lebih bernalar, bukan berhalunisasi, bukan menjadi dungu begitu ya, menjadi muslim yang cerdas begitu ya. Kalau ikut MUI ya jadi dungu semuanya. Jadi model-model kayak, saya ingat tuh Pak Paul, kenapa dungu tuh saya ingat istilahnya. Jadi kayak wah ya, jadi kalau tadi bicara situs-situs sejarah ya, jadi apapun juga tetap dia mau klaim ya. Jadi kayak UAS, apa siapa dulu tuh namanya, Ustadz Adi Hidayat, ingat tuh yang dibilang Patimura muslim katanya ya. Jadi semua itu maunya diklaim muslim, kan akhirnya jadi dibully ya. Jadi ya buat orang yang kadrun yang jadi dungu-dungu itu ya dipelihara ya supaya tetap dungu begitu dengan kedunguannya. Tapi buat yang cerdas-cerdas kan ini benar-benar dungu yang benar-benar paling tolol begitu ya, paling dunguan yang levelnya udah paling rendah banget begitu ya. Jadi mau mengklaim-klaim Islam begitu ya, semuanya mau diklaim sebagai Islam ya. Supaya apa? Ya supaya Islam itu ya kelihatan paling hebat, paling sempurna begitu. Tapi justru buat orang cerdas kelihatan dungunya. Pada komandan, waduh, Pak Soda komandan. Kita mau modalin bukunya apa, pengaruh apa namanya, peranan keturunan Tionghoa bagi Indonesia, Pak SK. Ya lanjut dulu. Oke. Jadi apa nih judulnya hari ini, Pak? Masih tadi demi khilafah, MUI menghancurkan bukti sejarah Nusantara, sehingga sekarang orang-orang Indonesia berpikir bahwa Indonesia ini hebat gara-gara Islam, padahal Indonesia ini hancur gara-gara Islam kan? Oh iya. Ada penemuan tadi saya bahas di awal ya Pak SK, ada penemuan candi ya, candi di Mojokerto ditutup lagi, dijadikan lapangan sepak bola. Ketakutan mereka, sebab kalau candi-candi ini ditemukan maka Islam ini akan luntur. Iya, karena ternyata kejayaan masa lalu itu hebat sekali, Majapahit, kerajaan Hindu itu. Benar. Jadi memang Islam ini dilahirkan buat orang yang waras dan yang apa nggak bisa dibohongin ya, sesuai data fakta sejarah ya. Islam ini memang dibangun dengan kedunguan demi kedunguan ya, bukan hanya kebohongan aja lagi ya. Jadi kalau bohong mungkin masih bisa di ini ya, tapi kalau udah dungu susah juga nih. susah ya, cocoknya pemulihan sama Rocky Gerung memang. Jadi kalau orang udah dungu nih susah, Tuhan juga gimana ya, mau nyembuhin Tuhan saja angkat tangan. Udah gak mampu gitu loh. Tuhan saja angkat tangan. Iya, udah angkat tangan deh, udah susah. Pak SK, saya mau tanya nih. Iya. Menurut you MUI ini bisa diaudit nggak? Itu aja yang pengen tahu. Saya pengen lihat dia punya income, saya kepengen outgoing money. Ya itu sih pertanyaan nggak usah ditanya Pak. Kalau memang negaranya benar, ya negaranya bisa, juga, karena dia kan menghimpun dari masyarakat, harusnya bisa. Iya, siapa yang mau, tapi siapa yang berani. Jadi negaranya kalau nggak jadi dungu juga Pak, ya pasti bisa. Ya kalau jadi dungu ya nggak akan bisa Pak. Bisa. Ya udah, berarti kalau itu nggak bisa ya berarti kita ini jalan di tempat, nggak mungkin maju. Ya bubar. Ditanyain Pak. Bubar. Itu nggak usah ditanyain Pak. Jadi yang kayak gitu mah nggak usah ditanyain. Jadi itu tinggal ya bubar aja kalau gitu. Seperti Pak Paul Deri bilang, kita udah
siapkan bikin bendera masing-masing, kuatkan senjata. Jadi kan gini Pak, kalau bicara bubar. Jadi negara kita ini dibangun oleh kesepakatan bapak-bapak bangsa kita, ya bapak-bapak bangsa kita yang berkorban, yang sudah sepakat itu bukan hanya dari Islam, ya dari Kristen, Hindu semua golongan, ya Buddha semua, ya semua anak bangsa, ya. Nah, jadi mereka sudah bayar dengan darah, air mata, nyawa. Nah, sekarang yang jadi presiden itu kan enak, ya nggak ada pengorbanannya di zaman dulu dengan darah dan air mata, ya berkorbannya malah sekarang dapat fasilitas enak begitu ya. Nah, tapi ini kan artinya kan kesepakatan ini kan sekarang siapa yang bisa mengawal konstitusi itu? Artinya kan ada sumpah presiden. Sumpah presiden itu disumpah dia itu satu-satunya adalah mengawal konstitusi kita ya berdasarkan ideologi yang kita sepakati bersama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan konstitusi yang membela Islam, yang untuk kepentingan Islam, sehingga anggaran, diskriminasi, intimidasi ya tadi itu terhadap Papua, terhadap non-muslim ya, anggarannya dipakai untuk madrasah, untuk pesantren bisa 60 triliun, orang naik haji yang muslim bisa disubsidi negara, satu orang bisa 50 juta ya, 220.000 setiap tahun, bahkan bisa minta naik lagi, jangan-jangan nanti 300.000, 500.000, hancurlah uang negara ya, uang pajak rakyat dipakai begitu, belum lagi ASN pejabat-pejabat yang korup ya, jadi habis uang negara itu. Nah, jadi nggak sesuai dengan konstitusi ya, artinya kalau nggak sesuai dengan kesepakatan bisa nggak diakhiri oleh anak-anak generasi berikutnya ya. Makanya yang Pak Paul bilang sekarang bukan lagi slogannya NKRI harga mati, nggak ada lagi NKRI harga mati. NKRI harga mati kalau memang sesuai dengan kesepakatan seperti bapak-bapak bangsa kita. Tapi kalau ini perlakuannya diskriminasi, intimidasi, mau beribadah aja susah, ya mana mau lagi kita, ya ngapain gitu ya. Ya oke lah, itu bicara yang lain. Sekarang saya mau kembali ke ini dulu deh, ke tema gitu Pandi. Nah, jadi kalau saya bilang kan halunisasi apa sih tadi, jadi lupa deh. Islam dibangun oleh apa tadi saya ngomong tuh, kedunguan ya, kedunguan demi kedunguan ya, memang benar lah. Jadi sekarang orang cerdas, orang pintar ya, ngelihat aja begitu ya, kalau ajarannya diajarkan untuk membenci kaum yang lain, membenci Nasrani, membenci non-muslim ya, dan itu dipraktekkan. Dan MUI ya, model-model MUI, ulama-ulamanya itu mendukung ayat-ayat seperti itu ya, sehingga nggak heran diserukan untuk saya yakin kerjaan MUI inilah yang mendesain untuk supaya terjadi pelarangan ibadah segala macam ya. Jadi Jokowi ini ya ngaco begitu ya, dikadali gitu loh ya, sama Mahfud MD sama Maruf Amin mau-mau aja begitu menunjuk dia, bahkan sekarang malah membuikan si Panji Gumilang yang orang Pancasilais begitu, yang justru lewat ide-ide cara-cara dia itu sebagai muslim itu yang membawa muslim jauh lebih bernalar, bukan berhalunisasi, bukan menjadi dungu begitu ya, menjadi muslim yang cerdas begitu ya. Kalau ikut MUI ya jadi dungu semuanya. Jadi model-model kayak, saya ingat tuh Pak Paul kenapa dungu tuh, saya ingat istilahnya. Jadi kayak wah ya, jadi kalau tadi bicara situs-situs sejarah ya, jadi apapun juga tetap dia mau klaim ya. Jadi kayak UAS, siapa dulu tuh namanya, Ustadz Adi Hidayat, ingat tuh yang dibilang Patimura muslim katanya ya. Jadi semua itu maunya diklaim muslim, kan akhirnya jadi dibully ya. Jadi ya buat orang yang kadrun, yang jadi dungu-dungu itu ya dipelihara ya supaya tetap dungu begitu dengan kedunguannya. Tapi buat yang cerdas-cerdas kan ini benar-benar dungu yang benar-benar paling tolol begitu ya, paling dunguan yang levelnya udah paling rendah banget begitu ya.
Jadi mau mengklaim-klaim Islam begitu ya, semuanya mau diklaim sebagai Islam ya. Supaya apa? Ya supaya Islam itu ya kelihatan paling hebat, paling sempurna begitu. Tapi justru buat orang cerdas kelihatan dungunya, jadi kelihatan dungunya begitu. Nah, jadi kita lihat kan dulu juga lagi kan dia ngomong begitu tuh. Sampai si wah ini aja bisa dipercaya, dianggap sebagai ustadz yang luar biasa. Saya ingat lagi nih terkait si Wah ini, dia bilang sebelum tidur miringkan badan ke kanan, lalu baca satu doa ini, satu kali aja, dijamin hutang lunas. Langsung dibully lagi gitu di sosial media begitu ya. Ini benar-benar yul begitu ya. Jadi kedunguan yang dipelihara begitu. Masa gara-gara tidur aja balik ke kanan, terus baca doa satu kali lagi dijamin hutangnya lunas katanya. Ini kan bodoh banget begitu. Nah jadi ya nggak heran lah MUI ini akan memelihara model-model ustadz-ustadz, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang akan membangun kedunguan-kedunguan umat Islamnya ya, supaya apa, dengan dungu itu ya gampang diprovokasi, gampang diperintah, gampang dibohongin, gampang ditipu ya kan. Nah, jadi ini berapa puluh juta kadrun-kadrun ini yang gampang dibodohi, di dungu-dunguan, didungu-dungukan begitu kan. Nah, jadi heran lah kalau negara yang ngikutin model MUI ya, ulama-ulama yang begini yang nggak punya kemampuan kecerdasan ya akan jadi dungu juga begitu. Makanya nggak heran negara-negara Muslim yang malah membela ulama-ulama, artinya politik pemerintah itu malah lebih condong ke hukum-hukum syariah Islam ya yang mau ditegakkan, bukannya malah hukum-hukum positifnya nasional kita ya, malah mau diganti dengan hukum agama, mau disetir oleh para ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ya wawasannya memang cetek banget begitu ya, jadi bodoh begitu. Makanya negara maju-maju akan miskin semua begitu, walaupun sumber daya alamnya luar biasa begitu ya. Mestinya Indonesia udah maju kemana, tetapi jauh tertinggal ya, karena dibayang-bayangi dengan ustadz-ustadz, ulama-ulama, lembaga-lembaga ulama yang modelnya kayak begini nih ya, yang bodoh, yang bangunnya dengan hoax ya, bangunnya dengan penipuan sejarah begitu ya. Nah, jadi bukan dengan kebenaran, bukan dengan kejujuran. Ya, gimana orang bisa mendapatkan kebenaran, yang ada jadi bodoh begitu. Jadi nggak heran lah, sehingga selalu akan diklaim-klaim nanti situs-situs sejarah itu ya milik Islam. Ya, nanti Majapahit itu Islam. Ya, apalagi Candi Borobudur itu dari Islam, dari Turki segala macam kan. Nah, jadi ya itulah yang mau dibangun sama mereka, jadi jauh dari kebenaran. Nah, justru saya harapkan lah lewat internet begini, lama-lama Muslim ya, orang yang minimal dari dungu jadi bodoh jadi lebih cerdas lah begitu ya, sehingga lebih menemukan kebenaran begitu ya. Nggak ada jalan lain lah. Bangsa ini kalau mau Islam baru bisa maju, kalau selama masih banyakkan Islam dan angel Islam, ya mau diatur-atur Islam ya susah, miskin terus lah ya, melarat terus, jorok semua, itu mana ada bersih-bersihnya gitu ya. Itu dulu Pak Paul. Iya, itu angel. Oke deh, kita tutup karena sudah lewat jamnya ya. Oh, sedikit lagi ya, satu lagi penutup. Siapa mau kasih penutup satu lagi? Terakhir. Siapa mau kasih penutup? Pak Suara mau lanjut lagi juga boleh. Oke, coba siapa dulu? Saya nanti tutup satu. Ya nih, Pak Santi Amar mau tutup apa mau tambahin? Mau tambah Pastor Paul. Jadi ini ada Gemar Rakyat, sebentar kasih lewat dulu Gemar Rakyat, Pak Santi Amar. Oh, silakan ya. Ya, Gemar Rakyat silakan. Shalom, selamat malam Pak. Shalom. Iya. Iya Pak, saya mau komentar tadi Pak ya, yang Bapak bilang tadi kemerdekaan Indonesia pemberian dari Jepang ya. Itu benar sekali, memang seperti itu sejarahnya Pak ya.
Bahkan memang itu kan apa, naskah proklamasi kan juga dibuat itu kan di rumah seorang orang Jepang Pak ya, yang di waktu itu Pak ya. Juga mungkin awalnya kan dari peta Pak ya. Peta itu kan juga dibentuk oleh Jepang tuh Pak. Jadi dia yang memberikan pelatihan kepada rakyat Indonesia dan juga tentara pertama kali mereka Jepang ini yang memberikan pelatihan untuk cara militer Pak ya. Caranya memang Jepang ini sangat berjasa cukup banyak untuk kemerdekaan Indonesia sebenarnya Pak ya. Cuma memang sejarahnya memang kan sejarah di sekolah-sekolah dibilang kita merdeka karena peran ulama dan para kiai gitu Pak ya. Padahal ulama ini nggak ada yang menang hadiah Nobel kalau bilang ya. Jasanya apa bagi bangsa gitu ya, tidak ada. Ya. Bahkan mungkin mereka kalau misalnya kita tanya buku apa yang mereka baca ya mungkin bukunya itu aja. Gitu. Jadi mungkin ini Pak, memang kan sejarah Indonesia ini kan banyak yang sudah ditutup ya oleh para gerakan khilafah ini, MUI ini ya, terutama untuk situs-situs sejarah itu Pak ya, banyak yang tidak bisa kita ini lagi. Jadi tapi terutama yang menurut saya yang paling penting itu ini Pak, budaya Pak ya, budaya asli suku bangsa kita ini itu sangat banyak dan sangat beragam sekali, tetapi tidak ada yang bisa mengangkat ya satu persatu apa saja yang menjadi budaya asli tiap daerah itu seperti apa gitu. Itu yang sekarang ini sudah mulai pudar Pak. Itu kan yang jadi sebenarnya yang paling penting ini sebenarnya budaya asli Indonesia ini yang harus kita jaga gitu Pak ya. Jadi jangan sampai hilang oleh karena khilafah ini. Jadi budaya asli kita diganti dengan budaya sholat 5 waktu gitu Pak ya. Jadi tapi mungkin ini usulan saya aja mungkin dari Galarua mungkin bisa membuat kayak apa semacam dokumentasi Pak ya. Tapi mungkin yang paling efektif itu dengan ini Pak, dengan channel dengan video Pak ya. Mungkin dokumentasi dengan video YouTube seperti gimana budaya apa kita yang benar-benar dimiliki oleh bangsa kita ini situ Pak. Itu yang paling penting kita berjaga, jangan sampai nanti anak cucu kita tidak tahu mereka tuh seperti apa budaya aslinya situ Pak ya, hilang karena khilafah ini itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut Pak Sandi. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.